datang di podcast Health for Change, Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Perkenalkan kami khususnya saya sendiri Natalia dari Prodi Promosi Kesehatan Angkatan tahun 2022. Dan saya Iki Siti Agustin, kami berdua akan memandu acara podcast kali ini untuk beberapa waktu ke depan. Emangnya kita bakal ngebahas topik apa sih Kit di podcast kali ini? Gini nih Nat, hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi trending nih di kalangan mahasiswa. Wah, kayaknya dari topiknya udah menarik banget ya. Tapi kira-kira topik apa sih yang lagi trending di kalangan mahasiswa itu sendiri? Kita akan membahas tentang topik kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Selain topiknya menarik, strategis juga ya. Apalagi kan di kalangan mahasiswa sekarang tuh mereka lagi sering ngeluh terkait mental health dan lagi ngalamin gejala-gejalanya nih Kit. Iya bener banget Nat. Gak lupa juga kami sudah mengundang salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman yang seru nih terkait topik yang akan kita bahas. Wah, bintang tamunya kayaknya spektakuler banget tuh. Siapa ya? Mungkin Mas Nendi bisa memperkenalkan dirinya. Ya, halo Sobat Poli J. Perkenalkan, saya Nendi, saya dari jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak itu waktu lulusan itu di universitas apa ya dan sekarang bekerja sebagai apa? Sekarang aku nih sebagai teknisi ya di jurusan Kesehatan. Terus aku juga dulu ini lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember nih Kak. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan dong. Oh ya Kak, kenalin ya, saya Natalia. Dari yang udah disebutin sama Mas Nendi tadi nih, kayak nggak mungkin lah ya kalau Mas Nendi ini nggak punya latar belakang atau pengalaman terkait mental health pas Mas Nendi masih jadi mahasiswa ya? Ya. Bisa nih kayaknya di-spesifik sedikit lah. Mungkin pas pengalaman Mas Nendi pas waktu perkuliahan dulu. Ya. Ya pastinya sebagai seorang mahasiswa ya, itu pasti memiliki pengalaman tersendiri terkait kesehatan mentalnya. Semua mahasiswa itu pasti punya struggle-nya masing-masing. Nah, apa sih yang menyebabkan mahasiswa ini bisa ada gangguan kesehatan mentalnya? Itu banyak faktornya. Nah, seperti mungkin yang saya alami itu ada banyak faktor ya, kayak stres akademik, itu kayak stres karena tugas yang berat dengan deadline yang mepet, atau hubungan antar teman dan dosen yang ya tidak baik gitu loh. Dan juga perubahan lingkungan ya, dari kita SMA ke kita kuliah pastinya kan beda terkait tugasnya, terkait bagaimana waktu pengumpulannya yang semakin mepet, teman-temannya yang semakin beragam dari banyak ras, banyak suku menjadi satu di universitas itu kan banyak kan. Itu jadinya bikin kita merasa oh teman-temanku ternyata seperti ini gitu loh. Dan juga yang tak rasain itu ini sih, lebih ke keuangan. Itu ngaruh banget ke mental saya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan saat mahasiswa terkait keuangan itu. Seperti itu Kak Ikit. Menurut Kak Nendi sendiri nih, gimana sih kalau kita sedang down tuh kayak melakukannya tuh kayak gimana? Mungkin saya cerita sedikit ya terkait pengalaman saya di perkuliahan. Ya dulu nih saya sempat down, sempat stres, sempat depresi saat saya menyelesaikan tugas akhir saya. Itu kira-kira ya pertengahan tahun 2020 sampai 2021. Itu kan lagi masa-masa ini ya, COVID ya. Masa-masa yang menuntut kita selalu untuk berada di rumah. Dan juga perkuliahan yang mungkin bisa saja terhenti, atau ya mungkin kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita gitu. Sedangkan saya orangnya suka bersosialisasi dengan teman-teman saya. Jadinya saya dituntut untuk sendiri di rumah, lalu menyelesaikan tugas sendiri, lalu tidak ada teman untuk diajak berbicara. Itu juga ini sih dulu jadi faktor saya mengalami depresi seperti itu Kak. Tapi Mas Nendi pernah melakukan hal-hal yang negatif gak sih? Iya, saya paham. Maksudnya negatif ini Ketika pernah. Mas Nendi sedang down melakukan Ya. membahayakan kepada Untuk diri. hal-hal negatif ya, dulu tuh pernah. Ini cerita sedikit ya, karena sedang down-downnya ya mungkin. Sedang depresinya dulu tuh saya pernah cemas berlebihan kan.
itu gimana caranya biar otak saya ini tidak berpikir kemana-mana. Jadi saya dulu tuh mencoba, mungkin jangan ditiru ya. Dulu saya itu juga mencoba merokok saat perkuliahan. Maksudnya saat masa-masa itu saya dulu pernah merokok. Untuk karena katanya orang-orang sih itu ada antidepresannya kayak menenangkan gitu, ada efek relaxingnya kan, refreshingnya juga. Itu jangan ditiru ya teman-teman, karena ya itu membahayakan buat kesehatan kita. Dan juga dulu ini mungkin bukan sesuatu yang negatif tapi bisa dibilang negatif karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi dulu untuk saya dulu pernah karena otak ini bener-bener carut marut, bener-bener banyak yang dipikirkan, bener-bener banyak stres, bener-bener depresi, itu sempat kayak berpikiran, kan kalau misalnya musik kan bisa ini sih, bisa kayak menenangkan lah, Lebih rileks ya. lebih rileks kan. Nah itu dulu pernah nih kejadian waktu aku di jalan, karena saking banyaknya pikiran, aku mendengarkan musik keras-keras gitu. Jadi saat di jalan itu ya aku tidak menghiraukan sekitar gitu. Jadi pas dari belakang ada yang mau nyalip, mungkin sudah ngebel ya, tapi akunya tidak mendengarkan karena mendengarkan headset ini. Jadinya ya aku ngambil ke kanan, dia juga ke kanan, jadinya terserempet gitu. Itu kan membahayakan. Seperti itu Kak. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya Nat saat Iya, berkendara. harus berhati-hati sih. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Wah, berarti lika-likunya nih bener-bener naik turun banget ya pas jadi mahasiswa. Tapi saya mau bertanya nih Mas, kenapa sih pas kita menjadi mahasiswa atau sekarang kita tuh perlu aware terhadap mental health? Padahal hal seperti kayak mental health itu nggak terlihat gitu loh Mas. Ya, memang mental health itu kan emang tidak terlihat ya, beda dengan kalau kita sakit kulit kan kelihatan kan, kita bisa mendiagnosisnya, lalu kita bisa mungkin lihat-lihat di artikel jurnal atau di Google mungkin bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau misalnya seperti kesehatan mental itu kan susah, perlu kita kalau misalnya kita tidak mempunyai pemahaman akan itu, kita lebih mudah untuk self diagnose. Sedangkan self diagnose itu ya boleh, tapi kalau misalnya kita salah dalam mendiagnosis diri kita sendiri kan akan menimbulkan hal yang negatif gitu loh. Dan juga mengapa kita harus aware, karena sebagai kita mahasiswa ya, kita ngomong sebagai mahasiswa kita harus aware tuh karena ya kita harus meningkatkan kualitas hidup kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Sedangkan kalau kita mengalami gangguan kesehatan mental itu bisa memperburuk kondisi itu gitu loh. Dan juga kalau misalnya itu sudah selesai semua, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita seperti itu. Nah, jadi harus Mas imbang. Nadi sendiri itu pernah gak sih saat mengalami down itu konsultasi ke psikolog? Konsultasi ke psikolog ya? Iya. Kalau aku sendiri masih belum pernah. Cuma kalau misalnya konsultasi dengan teman, konsultasi dengan orang tua, dengan keluarga itu juga pernah. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada di fase yang down, sudah ada yang di fase stres, sampai depresi, cemas, anxiety dan lain-lain, itu perlu kalian untuk dibawa ke seseorang yang profesional. Istilahnya konsultasi lah, seperti ke psikolog atau ke psikiater. Dan juga mungkin di setiap universitas ada ya untuk tempat untuk orang itu berkonsultasi. Dan kalau misalnya di Poltek sendiri itu ada di Pasca Sarjana di lantai 1, itu namanya Career and Development and Consultation. Jadi di situ kalian bisa berkonsultasi terkait struggle di dalam perkuliahan kalian, seperti itu Kak. Wah, berarti keren banget nih ya. Poli J, tepuk tangan banget. Nah, buat teman-teman yang lagi ngalamin tentang mental health atau lagi kayak tekanan, kalian bisa datang nih khususnya mahasiswa Poli J ke CDC yang udah dibilang sama Mas Nindi itu tadi, ya kan? Iya, bener banget Nat. Tapi kira-kira nih dari Ikit punya gak sih pengalaman kayak terkait mental health itu sendiri, Kit? Kalau dari aku sendiri sih kayak aku kan sebagai mahasiswa baru ya, baru semester 2.
Nah kayak lebih ke tugas-tugasnya aja sih Nat, lebih banyak dari pas waktu aku SMA gitu Ya. sih. Ya, apalagi nanti semakin lama, semakin tahun, semakin banyak berat ya, ya, tuntutannya banyak. semakin banyak. Banyak, iya. Nah, kita harus juga ini sih paham terkait hal itu dan juga meningkatkan kapasitas diri kita seperti itu. Ingin berbagi pengalaman aja ya Mas, soalnya saya ini sama Ikit kan juga masih semester 2. Ya tugasnya pasti kurang lebih sama lah ya apa yang dirasain. Tapi menurut saya sendiri, kalau saya tugasnya banyak, yang pemicu utamanya itu yang bikin kita semangat lagi tuh lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya itu hawanya enjoy, enak, kita pasti bisa dong Bisa, relax ya. ngerjain. Tapi kalau dari lingkungan sekitarnya aja nggak dukung, dari temennya nggak dukung, itu semakin capek. Apalagi saya tipe orangnya kan introvert, jadi kayak capek banget gitu bersosialisasi Bersosialisasi, sama banyak orang, apalagi kayak nggak begitu deket. Apakah kalian tuh kayak sama kayak aku Iya. gitu? Sama sih Iya. kalau aku juga kayak gitu sih. Iya, iya. Terkadang aku juga kayak gitu sih, kayak udah ketemu sama orang nih, tiba-tiba baterai sosialisasinya nih habis. Iya. Kan istilahnya gitu kalau orang sekarang kan, harus ngecharge lagi dan harus di rumah, harus gimana caranya kita tidak bertemu orang dulu gitu kan. Ya itu ada memang orang kayak gitu. Nah mungkin ada nggak sih dari Mas Nendi untuk memberikan motivasi atau pesan-pesan kepada teman-teman? Motivasi ya. Jadi se-free tips ya, sebuah tips buat teman-teman yang sekarang sedang struggle dalam perkuliahannya. Itu tipsnya pertama adalah kenali tanda-tanda dari kesehatan mental. Seperti mungkin terlalu capek dalam mengerjakan tugas sehingga menyebabkan dia sulit tidur, terus mengakibatkan dia kayak depresi, cemas, terus moodnya swing ya, mood swing lah kalau misalnya orang sekarang bilang itu harus dikenali tanda-tandanya. Dan juga yang kedua, kita harus berbicara dengan orang yang kita percayai sehingga kita itu harus mempunyai seseorang yang kita percaya untuk dapat memberikan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Kayak kita bercerita lah istilahnya, kita harus punya teman cerita. Itu penting banget untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Dan juga kita harus mengatur waktu dengan seimbang, atur skala prioritas itu yang seperti saya katakan tadi. Dan juga kita harus, tipsnya ya, kita harus menghindari zat-zat yang berbahaya seperti alkohol ataupun narkoba. Dan juga merokok itu juga penting. Itu harus dihilangkan lah agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga kita harus menjaga kesehatan fisik kita dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan derajat kesehatan mental kita. Seperti itu Kak. Dan juga jangan takut untuk berkonsultasi jika misalnya kalian mengalami depresi, cemas ataupun stres kepada orang yang lebih ahli dan profesional. Seperti itu Kak. Jadi kalau kita mempunyai masalah itu jangan dipendam sendiri ya Kak? Ya, tidak boleh dipendam sendiri. Nanti kalau misalnya dipendam kelamaan itu akan menjadikan bom waktu. Nanti kita tidak tahu kita meledaknya kapan. Seperti itu. Tipsnya sangat keren ya Nat. Ya. Tepuk tangan dong lagi. Nah, tips-tips yang udah diberikan oleh Mas Nendi tadi bisa mungkin teman-teman coba di rumah ya biar mental health-nya itu tetap terjaga. Nah, tapi kita udah lumayan lama juga ya bincang-bincangnya ya. Iya. Iya, sebelum saya tutup, mungkin selain tips ada kata-kata motivasi nih buat mahasiswa. Bisa dong disebutin Mas. Ya, mungkin kata-kata motivasinya ya. Jangan lupa refreshing. Itu aja. Karena refreshing itu penting. Karena refreshing itu penting untuk kita ya relaksasi kan terhadap ya yang mumet-mumet itu bisa teratasi dengan itu menurut saya lah ya. Nah, nggak kerasa ya Kit, kita udah berbincang-bincang dan berbagi pengalaman sama Mas Nendi. Makasih ya Mas udah Ya. berbagi tips-tipsnya. Ya. Mungkin dari Kit mau nambahin? Tunggu nih Nat, aku ada pantun nih. Wah, pantun apa tuh? Anet menangis ingin membeli mainan. Cakep. Beta pergi untuk membelikannya. Cakep. Jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cakep. Saya Natalia. Dan saya Kisiti Agustin. See you next video. Kesehatan Always be health. Promosi kesehatan, light up for the
Thank you ya teman-teman yang udah nonton konten ini. Jangan lupa subscribe and share untuk menantikan konten-konten yang menarik lainnya. Thank you. See you next time.